Jika pada konten sebelumnya kita sudah membahas mengenai kelahiran jet bomber pertama di dunia, spesial pada pembahasan kali ini, kami juga akan mengulas sejarah mengenai pesawat angkut terbesar pertama yang dibuat oleh manusia. Dari judul, kalian pasti sudah tahu, ia adalah Messerschmitt 323 atau yang lebih dikenal dengan nama Gigan yang memiliki arti raksasa. Julukan yang disandangnya bukanlah tanpa alasan, karena di era Perang Dunia Kedua, ia muncul sebagai pesawat angkut paling bongsor yang mampu mengangkut banyak pasukan, dan bahkan ia juga mampu mengangkut kendaraan tempur. Dengan ukuran dan muatannya yang sangat besar, awalnya ia diberikan misi yang sangat penting, yaitu sebagai transportasi utama super soldier untuk merealisasikan niatan Adolf Hitler dalam menginvasi Britania Raya. Meski pada akhirnya misi tersebut dibatalkan. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini kami sajikan pembahasan lengkapnya. Jika bicara tentang engineer Jerman, semua pasti sepakat, mereka adalah salah satu yang terhebat di muka bumi. Apalagi sewaktu Perang Dunia Kedua, senjata yang mereka ciptakan selalu membuat heran rivalnya. Pada masa-masa awal Perang Dunia Kedua, yaitu tepatnya pada tahun 1940, pembangunan pesawat angkut Jerman generasi pertama, Mi-363, baru dimulai. Pembangunan pesawat ini didasarkan atas permintaan yang dikeluarkan oleh Luftwaffe Jerman atau Angkatan Udaranya, di mana mereka menginginkan sebuah alat transportasi baru yang mampu mengangkut banyak pasukan, beserta pasokan kebutuhan militer yang cukup untuk bisa menjangkau jantung pertahanan sekutu. Tujuan utama pembangunan pesawat ini adalah untuk melancarkan misi operasi Singa Laut Jerman. Misi ini ditujukan sebagai tahap awal invasi Jerman terhadap Britania Raya. Akan tetapi, untuk melakukan misi invasi dengan melintasi Selat Inggris, Jerman harus mampu mengangkut kendaraan tempur beserta alat berat lainnya sebagai bagian dari gelombang serangan tahap awal. Meskipun pada akhirnya misi operasi itu dibatalkan, permintaan yang dikeluarkan untuk membangun transportasi udara yang mampu membawa beban yang sangat berat masih sangat dibutuhkan. Salah satunya yaitu untuk melancarkan misi operasi Barbarossa yang akan dilancarkan terhadap basis pertahanan Uni Soviet. Tepat pada tanggal 18 Oktober 1940, tender pengembangan lalu dibuka. Dua pabrikan besar yaitu Junkers dan Messerschmitt lalu segera menyanggupi permintaan itu. Namun baik Junkers maupun Messerschmitt hanya diberi waktu 14 hari untuk mengajukan proposal rancangannya. Saat itu, Hitler memang memiliki persyaratan yang ambisius, di mana pesawat ini harus mampu membawa meriam 88 mm dan kendaraan lapis baja ringan seperti Panzer. Di sini, Junkers sedikit mendapat momen setelah berhasil menyodorkan proposal Ju-322 Mammoth mereka. Tetapi proposal tersebut ditolak setelah terkendala sulitnya mencari bahan baku yang sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh Junkers. Akhirnya, pabrikan Messerschmitt unjuk gigi dengan menyodorkan desain pesawat angkut terbesar pertamanya menggunakan basis rangka dan bodi dari glider Mi-321. Glider atau pesawat layang tanpa mesin banyak digunakan untuk mengangkut pasokan udara selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua. Pesawat layang saat itu efektif dalam mendukung serangan pertama yang dilancarkan oleh pasukan penerbang layang Jerman dalam pertempuran Fort Eben-Emael di Belgia, disusul dengan invasi kereta setelahnya. Berdasarkan pengalaman itulah, akhirnya pihak pabrikan Messerschmitt merancang pesawat angkut pertamanya dengan menggunakan basis glider 321. Perubahan penting yang paling terlihat tentu adalah dengan menambahkan beberapa mesin pendorong agar ia mampu terbang secara mandiri. Pada prototip seri pertama, yaitu V1, ia dibekali dengan menggunakan 4 mesin radial. Namun setelah menjalani serangkaian uji coba di lapangan, prototip pesawat seri awal ini, tenaga yang dikeluarkannya ternyata masih terlalu kecil, sehingga memerlukan peningkatan tenaga dorong. Karena pada kasus di lapangan, ia membutuhkan bantuan dari beberapa unit pesawat lain untuk menariknya agar bisa take off dan mengudara. Tak lama setelah itu,
adalah seri prototipe V2 yang lebih bertenaga. Untuk mengatasi masalah kecilnya tenaga dorong pada prototipe V1, ia dirancang dengan dibekali konfigurasi 6 mesin radial sebagai dapur pacunya. Akhirnya, prototipe V2 sukses melakukan uji terbang pertamanya pada tanggal 25 Februari 1941 dan mulai diproduksi secara massal 4 bulan setelahnya dan diberi nama sebagai Mi-323. Untuk melancarkan aksinya sebagai pesawat angkut, Mi-363 memang dirancang dengan dimensi yang cukup besar, di mana ia memiliki panjang keseluruhan dari ujung moncong sampai ke ekor belakang sepanjang 23 meter. Bentang sayapnya adalah 55 meter dan tingginya adalah 10 meter. Di dalam kokpit, ia mampu menampung sebanyak 2 orang kru, yaitu 1 orang sebagai pilot dan 1 orang sebagai kopilot. Sedangkan pada bagian kabin pesawat, Mi-363 dilengkapi dengan 3 orang kru untuk proses bongkar muat barang. Meski Mi-363 dikatakan sebagai pesawat angkut raksasa, tapi jangan kalian sandingkan dengan pesawat modern seperti Airbus A400M, Antonov AN70 atau bahkan J5 Galaxy, tetapi masih lebih besar jika dibandingkan JN235. Mi-363 memiliki bobot kosong seberat 27.000 kg dengan berat lepas landas maksimum mencapai 43.000 kg. Ia dirancang dengan ruang kargo yang lebih luas, bahkan di dalamnya mampu memuat gerbong kereta api. Jika dikonversi dengan pasukan berseragam lengkap, Mi-363 mampu membawa sebanyak 130 orang. Itu pun masih ditambah dengan beberapa peralatan tempur yang lain, seperti meriam Flak 88, howitzer 150 mm, 7 unit rampur, 2 unit truk, dan 52 drum bahan bakar. Dengan bobot yang berat dan dimensinya yang besar, tentu ia harus didukung dengan dapur pacu dengan tenaga yang besar pula, di mana versi final dari Mi-323 menggunakan konfigurasi 6 unit mesin radial Gnome Round 14 silinder berpendingin udara. Masing-masing mesinnya dilengkapi dengan 6 buah baling-baling berbilah 3 dengan diameter 4,5 meter, di mana konfigurasi 6 mesin radial tersebut mampu menghasilkan tenaga sebesar 1164 horsepower. Dengan 6 mesin radial dan penggunaan airfoil Nacha 2R110, Mi-323 mampu memaksimalkan akselerasi mengudaranya. Meski bentuknya bongsor, pesawat angkut ini mampu menembus kecepatan maksimum 285 km per jam pada ketinggian 4.000 meter. Sedangkan jangkauan jelajahnya berada di jarak 800 km. Dan meskipun ia masuk dalam kategori sebagai pesawat angkut, tetapi ia tetap dibekali dengan persenjataan kelas ringan untuk berjaga-jaga. Di antaranya, beberapa pucuk senapan mesin MG15 kaliber 7,92 mm dan 13 pucuk senapan mesin MG131 kaliber 13 mm. Mi-323 termasuk jenis pesawat angkut yang sangat tangguh. Pasalnya, ia mampu bertahan dari banyaknya tembakan senapan mesin sekutu. Meski demikian, beda cerita jika ia ditugaskan untuk mengangkut rampur beserta bahan bakarnya, karena risiko terbesar yang biasa terjadi adalah ledakan yang diakibatkan dari bahan bakar yang diangkutnya tersebut. Dengan total produksi sebanyak 198 unit, pesawat ini berhasil mencatatkan namanya sebagai pesawat angkut militer generasi pertama. Julukan Giant yang diperolehnya, ia dapat setelah tugas operasional yang begitu mentereng. Salah satunya terjadi pada bulan September 1942. Saat itu, Mi-323 ditugaskan untuk ikut ambil bagian dalam kampanye Tunisia dan mulai beroperasi di teater Mediterania 2 bulan setelahnya, yaitu pada November 1942. Setelah itu, Mi-323 banyak bertugas dalam masa-masa akhir Perang Dunia Kedua. Puncaknya berakhir setelah proses produksinya dihentikan pada April 1944. Meskipun diproduksi dalam jumlah yang terbatas, namun Jerman berhasil mencatatkan nilai kemajuan teknologi yang begitu berharga. Kehadiran Mi-323 dalam sejarah penerbangan merupakan aset yang tak ternilai bagi Jerman dan juga perkembangan teknologi aviasi modern seperti sekarang ini. Nah, itulah tadi sedikit ulasan sejarah mengenai pesawat angkut militer yang berhasil dikembangkan oleh Nazi Jerman. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Salam M2 Rifle.